Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nisa, NIM 159 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan UTS dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai programa dari pertanian yang berjudul Partisipasi Petani dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Kelurahan Lampake, Kecamatan Samarinda Utara. Baik, Programa sendiri merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari program pembangunan pertanian yang disusun secara tertulis dan sistematis. Tujuan program sendiri untuk memberikan arah yang tepat dan jelas kepada penyuluh agar dalam pelaksanaan penyuluh itu lebih berdaya guna dan berhasil guna. Output dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya jamur dan pepaya, kemudian meningkatkan kemampuan petani dan keterampilan petani dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam soft skill dan hard skill-nya. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik wilayah dari Kota Samarinda. Kota Samarinda sendiri merupakan salah satu ibu kota di Provinsi Jawa Timur. Kota Samarinda berpapasan langsung dengan Kabupaten Kutai Negara yang merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan banyak menyumbang devisa untuk negara Republik Indonesia. Luas Kota Samarinda sendiri yaitu 718 km persegi. Untuk batasan-batasannya, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Anggana dan Sanga-Sanga, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Loajanan, kemudian yang terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Badak dan Tenggarong Seberang. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari penduduk. Dari 10 kecamatan terlihat bahwasanya Kecamatan Samarinda Ulu memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 5.675 jiwa, yang diikuti oleh Kecamatan Samarinda Seberang dengan kepadatan 4.988 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran yang mempunyai wilayah lebih luas, justru kepadatan penduduknya hanya mencapai 454 jiwa. Jika ditinjau dari komposisi jenis kelamin, menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini terlihat bahwasanya rasio jenis kelamin laki-laki lebih besar dari 100 atau sebesar 107,24 jiwa. Ini mengenai kelembagaan. Pemerintahan Kelurahan Lampake di sini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan 5 aparat pemerintahan desa. Untuk kelembagaannya di sini ada 7 lembaga. Yang pertama adalah Lembaga Lumbung Desa, kemudian ada Koperasi Simpan Pinjam, ada Balai Penyuluhan Pertanian, ada Koperasi Unit Desa, kemudian ada bank-bank kredit, bank, kemudian ada Badan Ekonomi Usaha Desa. Selanjutnya yaitu mengenai potensi dari Kota Samarinda. Kota Samarinda sendiri merupakan kota pintu masuk dari kabupaten yang sangat kaya di Indonesia, yaitu Kabupaten Kutai Negara. Kemudian di Kabupaten Samarinda ini terdapat lokasi pergudangan untuk melayani kebutuhan warga dari Kabupaten Samarinda. Hal ini semua menjadi daya dukung yang bagus bagi perkembangan ekonomi di Kabupaten Samarinda. Selanjutnya untuk isu permasalahan di sini ada 3. Yang pertama ada keterlambatan penyuluh dalam pemberian subsidi pupuk, bibit, dan juga prasarana teknologi. Yang kedua ada keterlambatan penyampaian teknologi sehingga adopsi juga menjadi lambat. Banyak hal yang dapat menyebabkan teknologi itu tidak digunakan, antara lain penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua ada teknologi yang sangat sulit untuk diterapkan petani. Kemudian yang terakhir ada rendahnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Di sini isu strategis yang saya ambil yaitu rendahnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan. Karena apa? Di sini partisipasi petani itu sendiri sangat penting
bukan sekedar sumber inspirasi dan kreativitas dalam pengembangan dan penciptaan teknologi itu sendiri, tapi juga petani itu sendiri itu sebagai pengguna teknologi. Jadi sangat penting sekali untuk petani dalam berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan petani tersebut berpartisipasi atau tidaknya yaitu dari usia, kemudian tanggungan keluarga, pendidikan, penghasilan, dan lain-lain. Yaitu mengenai materi penyuluhan, di sini ada 3 materi. Yang pertama ada penguatan motivasi, yang kedua ada penguatan kelembagaan, dan yang ketiga ada penguatan soft skill dan hard skill. Motivasi sendiri yaitu merupakan dorongan yang dilakukan kepada seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini peran dari penyuluh sendiri yaitu untuk membangkitkan semangat para petani dalam mengikuti kegiatan usaha tani atau penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua, penguatan kelembagaan di sini berbasis pada pemanfaatan sumber daya manusia lokal, kemudian sumber daya institusi lokal dan sumber daya fisik lokal yang dimiliki oleh suatu daerah. Kemudian yang ketiga ada penguatan soft skill dan hard skill. Soft skill sendiri di sini perlu ditingkatkan dan diasah karena saat ini rendahnya kapasitas soft skill SDM menyebabkan terpuruknya daya saing global dan tidak tahannya pertanian di Indonesia. Di sini contoh soft skill sendiri yaitu merupakan kemampuan dalam berkomunikasi, kemudian dapat bekerja dengan tim atau individu, memiliki etos kerja, kejujuran, dan dapat bekerja di bawah tekanan. Kemudian hard skill sendiri di sini kemampuan yang dapat dipelajari dan diperoleh dan juga dapat ditingkatkan melalui latihan-latihan pengulangan pendidikan. Di sini dapat ditingkatkan hard skillnya melalui pelatihan-pelatihan ataupun magang-magang yang diselenggarakan oleh penyuluh pertanian. Terakhir yaitu mengenai rencana dari kegiatan penyuluhan. Di sini kan tadi ada 3 materi, yaitu mengenai penguatan motivasi, mengenai penguatan kelembagaan, dan penguatan soft skill dan hard skill. Untuk setiap materi dilaksanakan pada 2 bulan. Seperti penguatan motivasi di sini dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Januari dan bulan Maret. Kemudian untuk penguatan kelembagaan juga 2 bulan, yaitu bulan Maret dan juga April. Yang terakhir ada penguatan soft skill dan hard skill juga dilakukan selama 2 bulan, yaitu Mei dan Juni. Jadi untuk kegiatan penyuluhan di sini dilakukan selama 6 bulan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.